Shalom, salam sehat anak-anak ibu semuanya. Lanjut pelajaran kita ya. Matematika tentang pembagian pecahan. Dalam pembagian pecahan ini anak-anak ibu, sebenarnya nggak ada masalah. Karena apa ibu katakan seperti itu? Karena pembagian nanti kita ganti menjadi perkalian. Nah, contoh yang nomor 1, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ya, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Caranya adalah 1. Dengarkan baik-baik ibu ya. Pecahan yang pertama, anak-anak ibu, tetap tidak ada mengalami perubahan. Ya. Yang kedua, pembagian kamu ganti menjadi perkalian. Pembagian kamu ganti menjadi perkalian. 3. Pecahan yang kedua atau soal yang kedua tuh mengalami perubahan, yaitu pembilang menjadi penyebut, lalu penyebut kita naikkan ke atas menjadi pembilang. Setelah selesai diubah anak ibu, baru kita kerjakan seperti perkalian pecahan. Nah, kemarin ya sudah kita pelajari mengenai perkalian pecahan. Kalau sudah kita ubah ya, yang soal pertama atau pecahan pertama tidak mengalami perubahan, yang bagi menjadi kali. Lalu soal yang kedua atau pecahan yang kedua itu kita rubah menjadi penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut atau sebaliknya. Setelah itu baru dikalikanlah. Seperti menjadi pelajaran yang kemarin, perkalian pecahan. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, kalau bisa disederhanakan dengan menentukan EPB masing-masing. Nah, contohnya anak-anak ibu, 2/6 dibagi 1/4. Ingat catatan, 2/6 tetap ya, pecahan yang pertama. Bagi menjadi kali, lalu 1/4 balikkan dia menjadi 4/1. Setelah selesai dioperasikan, baru kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Gampang kan? Jadi 2 kali 4 8, 6 kali 1 6. Boleh disederhanakan dengan menentukan EPB-nya masing-masing. Ya anak-anak ibu, boleh juga tidak. Nah, itu pun tergantung soal. Nah, ingat ya. Jadi pembagian pecahan akhirnya intinya menjadi perkalian pecahan. Ya, intinya menjadi perkalian pecahan setelah kita ubah sesuai dengan petunjuk yang ibu katakan tadi. Pertama, soalan pertama tidak perlu kamu ubah. Bagi menjadi kali. Soalan kedua kamu ubah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Baru kamu kalikan dengan perkalian pecahan. Nah, lihat pecahan campuran. Ya, pecahan campuran dengan campuran. Itu juga bisa juga pecahan biasa dengan campuran atau sebaliknya. Tapi intinya harus kamu ingat nak. Ya, intinya setelah kamu ubah menjadi pecahan biasa, intinya baru kali-kali pembilang, penyebut dengan penyebut. Lihat pecahan campuran juga. Ya, pecahan campuran kamu ubah ke pecahan biasa. Setelah diubah masing-masing soal itu, ya, lihat seperti yang pertama, ya, seperti yang pertama yaitu pembagian pecahan biasa. Barulah kamu kerjakan, ya. Nah, baru kamu kerjakan ya. Karena sudah kita ubah ke pecahan biasa, pecahan campuran tadi nak, kamu kerjakan seperti pengoperasian pembagian pecahan biasa. Nah, lalu udah kamu operasikan nak, sesuai petunjuk yang pertama, baru kalikanlah pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sederhanakan kalau bisa disederhanakan. Itu pun tergantung soal. Oke?
Nah, yang ketiga, pembagian desimal dengan desimal. Ya, dan juga sama anak ibu. Berapa angka bilang koma? Kalau satu angka ya per 10. Kalau dua angka per 100 dan seterusnya. Ini pun juga sama. Ubah dia ke pecahan biasa. Ya, ubah ke pecahan biasa. Setelah diubah ke pecahan biasa, lakukanlah seperti pembagian pecahan. Udah, lalu sesudah kamu ubah, kalikanlah masing-masing. Kalikanlah masing-masing. Soal tanah ibu ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, gampang kan? Lalu jawabannya kamu ubah lagi ke desimal. Ya, anak ibu ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah anak ibu. Intinya kalau ada pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu kamu ganti bagi menjadi kali. Ya, pecahan kedua pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Kan gampang kan? Setelah itu baru dikalikan masing-masing. Nah, dalam pecahan desimal kembalikan jawabannya ke desimal. Ya, anak ibu ya. Kembalikan jawabannya ke desimal. Nah, selanjutnya dia contoh 3,5 bagi 1,4. Karena satu angka bilang koma, yaitu per 10. 35 per 10 dibagi 14 per 10. Lalu 35 per 10 bagi menjadi kali. Ya, balikkan jadi 10 per 14. Lalu kalikan masing-masing. Ya, 35 kali 10, 350 per 10 kali 14 per 140. Lalu dibuat ke pecahan desimal. Hasilnya 2,5. Bagaimana anak ibu? Sudah? Ingat ya. Jadi intinya bisa diubah ke pecahan biasa. Ya. Lalu pembagian persen. Nah, pembagian persen ini ya contohnya. Ya. Pembagian persen lihat contohnya dapat diselesaikan dengan cara membagi langsung bilangan di depan yaitu persennya yang tanda persen dengan bilangan asli. Ya, pembagian persen dengan bilangan asli tetap bilangan persennya di depan yang tanda persen dibagi dengan bilangan asli. Ya, contohnya 90% dibagi 15 ya dengan 15. Dalam kurung 90 dibagi 15 tutup kurung. Di luarnya ditulis persen. Jadi hanya dibagi 90 dibagi 15 dapatnya lah 6%. Ya. Jadi itu anak ibu. Setiap ada catatan dicatat bagus. Suatu saat ibu akan memeriksa catatanmu. Ya, akan ibu periksa catatanmu. Hari Senin kemarin adalah perkalian pecahan. Nah, sekarang pembagian. Jadi intinya pembagian pecahan kamu ganti menjadi perkalian pecahan, tapi dengan satu syarat seperti pembagian pecahan biasa yang nomor 1. Baru kalikanlah masing-masing. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Itunya intinya ya. Nah, kalau pecahan biasa nggak perlu kamu rubah, tapi kalau pecahan campur, rubah ke pecahan biasa masing-masing. Udah kamu rubah, ya barulah kerjakan menjadi seperti pecahan biasa semua. Bagi menjadi kali, nah barulah kamu selesaikan. Ya, yang nomor 2, yang pembagian pecahan campuran, jadi tidak ada masalah anak ibu ya. Dibaca bukunya, dalam buku matematika pun ada itu perkalian pecahan, ya, dan pembagian pecahan ada dalam buku matematika kita. Boleh kamu lihat nanti dari halaman. Nah, ya, itu pasti kamu nggak pernah buka buku. Ya, harus dibuka punya tambahannya. Kalau sudah ada ibu berikan materi dengan ibu, boleh kamu buka bukumu. Ya, perkalian pecahan itu halaman 43 sampai halaman ya anak ibu sampai halaman 58. 43 sampai 58 dibaca buku matematikanya. Nah, kalau kurang puas, kurang mengerti, buka lagi video ibu. Buka catatanmu. Ya, dicatat ini bagus, nanti kerjakanlah soal biar kamu bisa mengerti. Oke anak-anak ibu, tetap semangat ya.
harus menjadi anak yang kuat dan anak yang sehat, tumbuh dan tangguh. Oke, selamat belajar. Sebentar lagi kita sudah mau ujian. Bye-bye.